Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord chapter 611. Setelah Yisian dan Lusu pergi ke gang yang sempit, di situ ternyata sudah ada musuh yang ada di atas. Lusung menganggap bahwasanya orang yang ada di atas, yakni peringkat kedua, bisa bekerja sama dengan Lusu. Tapi naas, saat ini Lusu tidak bisa bekerja sama dengannya. Seolah-olah orang tersebut pun angkuh terhadap Lusu. Di sini Lusu nantap melihatnya. Ia pun berkata kepada orang yang ada di atas, "Apakah Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan keluarga Sun?" ucapnya kepada orang tersebut. Tapi di sini mereka pun terlihat terdiam. Beberapa saat kemudian dengan nada yang sinis, ia pun berkata kepada Lusu, "Jika tidak," ucapnya, "kami tidak memiliki konflik kepentingan dan keluarga Sun tidak akan berbohong kepada kami," ucap orang tersebut kepada Lusu. Pada saat itu, Sun Zoyang telah membocorkan bahwasanya Lusu telah mencapai peringkat pertama, bukan lagi peringkat kedua seperti yang dikatakan Lusu kepada orang tersebut. Awalnya Lusu ingin berbohong, tapi di sini kebenaran telah terungkap dan diungkapkan oleh Sun Zoyang dan rombongannya, yakni Mao Xiaoya dan kawan-kawannya yang lain. Lusu pun nampaknya marah, kemudian ia menjetikan energi pedangnya ke arah lain. Cus! Dengan menghela nafas, Lusu pun berkata, "Maka Anda tahu saya sudah mencicipinya," ucap Lusu kepada orang tersebut. Di sini energi pedangnya pun mampu untuk menebas orang tersebut, tapi untung berhasil. Ia pun menghindar dari serangan Lusu dengan begitu cepat. Cus, dem. Ledakan besar pun terjadi di sana. Orang tersebut pun nampak kaget dengan kekuatan Lusu yang luar biasa. Saat ini perbandingan kekuatannya mungkin peringkat pertama dan peringkat kedua. Jadi akan sulit bagi orang tersebut untuk melawan Lusu. Lusu pun dengan secepat kilat ia pun berlari segera untuk menyerang orang tersebut. "Hei, beraninya kau berbicara padaku seperti itu," ucap Lusu kepada orang tersebut. Pada awalnya peringkat pertama tidak akan bisa dikalahkan oleh peringkat kedua, dan peringkat kedua tidak akan mampu untuk berbicara dengan peringkat pertama. Karena jika peringkat kedua itu berbicara kepada Lusu, pasti Lusu akan membantainya dengan bertubi-tubi. Dengan secepat kilat, Lusu pun bersiap untuk melakukan pertempuran melawan sang master level 2 tersebut. Ia pun nampak bingung karena Lusu sangat cepat. Ia pun berpikir dan melihat Lusu. Tidak, dia hanya mengatakan beberapa patah kata. Mengapa dia bisa terburu-buru seperti itu? "Aku bisa mati kali ini," ucap orang tersebut. Ia pun lantas menghindar, tapi naas. Ia pun kaget bahwasanya Lusu lebih cepat daripada dirinya. Lantas kemudian energi pedang milik Lusu pun sudah menancap di tubuh atau kaki master level 2 tersebut. Apakah ini merasa sangat sakit?" ucapnya. Ia pun kebingungan karena kakinya sudah terkena energi pedang yang sangat luar biasa. Dengan sangat ketakutan, di sini Lusu sudah mencapai titik yang maksimal. Ia segera mungkin berada di belakang dari peringkat kedua. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Mungkin sekali pukul ia akan meninggoy. "Nah, apa ini?" ucap orang tersebut. Tidak tahu bahwasanya pedang milik Lusu bisa menembus apapun, bahkan peringkat pertama sekalipun. Kali ini Lusu dengan mode iblis siap untuk memukulnya dan menghantam orang tersebut. Dengan secepat kilat, Lusu pun memukul orang tersebut sampai terpelanting ke bawah. "Terima ini," ucap Lusu memukulnya. Cus. Apakah mungkin Lusu sekuat ini?" ucap orang tersebut. Ia pun terjatuh karena pukulan dari Lusu. Di sini ledakan besar pun nampak terjadi di sana. Boom! Sampai-sampai anjing pun kaget. "Ada apa di kota ini?" ucapnya.
Beberapa saat kemudian di sini orang tersebut pun berhasil dipukuli oleh Lusu. Tapi Lusu kali ini tidak terima karena strateginya telah gagal. Saat ini Lusu menjepit orang itu di bawah. Ia pun berkata kepada peringkat kedua, "Hei mendengus, tahukah kamu nak?" ucapnya. Di sini tampaknya si level Master 2 itu ketar-ketir karena Lusu sudah berada di atasnya. Lusu tuh terus berceramah kepada orang tersebut. "Ada harga yang harus dibayar untuk menyabotase rencana saya," ucap Lusu. Kali ini Lusu tidak hanya memukulinya, bahkan ia ingin meminta sesuatu karena rencananya telah digagalkan oleh orang tersebut. Tak lama kemudian pukulan pertama pun mendarat tepat ke wajahnya dan bum 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 bum. Mungkin itu sangat sakit. Jika Mimin berada di situ, mungkin pukulannya tidak sekeras itu. Tapi naas, seorang itu dipukuli oleh Lusu dengan membabi buta. Yesian yang melihat bosnya sangat arogan dan sangat temperamen tinggi. Ia pun lantas bingung kenapa bos bisa seperti itu. Lusu sambil marah, ia pun berkata kepada orang tersebut, "Biarkan Anda menyabotase rencana saya. Biarkan Anda membuat saya tidak bisa mengangkat di depan Xiao. Hei awal, Anda mendapatkan uang Anda kembali," ucapnya. Di sini karena tidak bisa mengajak kerjasama dengan peringkat kedua dan strateginya telah bocor. Kini Lusu marah-marah dan minta diberikan uang kepada orang tersebut. Si peringkat kedua itu terasa dipukuli oleh Lusu dan kesakitan. Berhenti, itu sangat sakit," ucapnya. "Anda ingin uang kan? Saya akan memberikannya kepada Anda," ucap orang tersebut. Karena pukulan Lusu, orang tersebut kelihatannya kesakitan karena Lusu membabi buta dengan pukulan-pukulannya. Di sini Yesyang pun nampak tercengang. Ia melihat bosnya sangat miris. Ia pun berkata di dalam hati, Apakah ini adegan duel antara master peringkat pertama dan peringkat kedua? Dan bagaimana ini? Ada hubungannya dengan uang?" ucapnya. Yisian pun bingung kenapa ada uang di sana. Sebelumnya dia tidak menaruh taruhan bahwasanya Lusu akan memukuli, tapi di sini nampaknya Lusu mendapatkan double kill. Tolong berhenti. Aku tidak mau berkelahi. 3/4 untuk keluar dari Sword. Aku akan keluar setelah ini," ucapnya. Sampai di sini anjing tersebut pun murung. Ia pun tidak enak karena ada orang dipukuli malam hari. "Mengapa Anda mengganggu orang-orang di tengah malam?" pikirnya. Keesokan harinya di sini sudah ada Lu Xiaoyu, yakni si ikan kecil yang telah bangun dari tidurnya. Ia pun masih merasa ngantuk dan ingin meminum teh dengan segera. "Hei selamat pagi," ucap Xiaoyu kepada orang-orang yang ada di luar. Tapi naas, di sini tidak ada Lusu. Mungkinkah Lusu berada di kamar karena strateginya telah bocor. Xiaoyu pun nampak melihat di sini Yixian yang berada di halaman. Ia pun berkata kepada Yixian, "Hei, bagaimana situasi tadi malam? Apakah rencananya berhasil? Bagaimana dengan Lusu?" ucap Xiaoyu kepada Yixian untuk mendapatkan informasi bahwasannya rencana Lusu tadi malam itu berhasil. Tapi nampaknya Yixian tidak senang karena mungkin itu tidak terlalu berhasil. "Oh, bos. Nah ini," ucap dari Yixian akan menceritakan kronologi kejadian waktu malam tadi. Dengan nada yang bingung, di sini lantas Yixian pun menggaruk kepalanya. Ia pun berkata kepada Xiaoyu, "Rencananya gagal total," ucap Yixian kepada Xiaoyu. Lantas Yixian pun menceritakan lagi. "Keluarga Sun mengungkapkan bahwa raja kami telah dipromosikan ke peringkat pertama. Setelah raja memukuli lawannya dengan keras, dia kembali ke rumah," ucap Yixian. Yakni si peringkat kedua itu telah kembali pulang dan tidak ingin mengikuti ke Jianlu atau pemilihan di Jianlu. Setelah menceritakan informasi tersebut, nampaknya Yixian begitu kagum dengan raja. Kenapa raja tampak memiliki temperamen yang tinggi? Disinggung sedikit dia bisa marah dan membabi buta menghajar orang-orang.
Hei bos, apakah Anda selalu begitu mudah tersinggung? Ucap Yesian. Ingin tahu bahwasanya bosnya si Lusu itu temperamen tinggi. Ia pun bertanya kepada si Yoyo. Si Yoyo pun hanya diam. Lantas Yesian pun berkata lagi, dia memukuli orang begitu keras untuk melawan kemarin dan meminta mereka untuk mengembalikan uang, ucap Yesian kepada si Yoyo. Si Yoyo yang mengetahui bahwasanya Lusu memeras orang lain, lantas si Yoyo pun mengatakan sesuatu kepada Yesian. Ia pun menunjuk sesuatu, jadi dia memiliki kemampuan khusus, ucap dari si Yoyo kepada Yesian. Apa yang dipikirkan Yesian kemudian? Yakni kemampuan khusus untuk memaksa orang lain agar orang lain memberikan uangnya. Itu yang terpenting. Di sini Yesian pun kaget. Apa mungkin bos memiliki kemampuan khusus? Apa yang salah dengan ini? Apakah kemampuan khusus terkait? Ucap Yesian. Lantas ia pun bertanya, apakah kemampuan khusus itu? Ucap Yesian lagi, bertanya kepada si Yoyo. Yesian pun kagum dan kaget. Kenapa bos memiliki kemampuan khusus yang Yesian sendiri tidak tahu? Di sini Yesian pun nampak kebingungan dan si Yoyo menceritakan yang sebenarnya. Semacam kemampuan yang bisa membuat anjing menyesal terlebih dahulu jika Anda menginjak kotoran, ucap si Yoyo menceritakan itu dengan metafor. Di sini Yesian pun terbingung-bingung. Ia pun lantas tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar hal itu, Lusu yang berada di kamar, ia pun lantas keluar sambil membuka pintu. Lusu nampak kesal karena strateginya telah gagal. Dan di sini si Yoyo telah mengata-ngatai Lusu. Si Yoyo pun di sana hanya terdiam bersama dengan Yesian. Lusu pun menggeber pintunya. Hei si Yoyo, apa maksudmu? Ucap Lusu sambil marah-marah. Ia pun ngomel-ngomel kepada si Yoyo. Itu hanya kecelakaan dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan perencanaan saya. Rencana saya akan berhasil suatu hari nanti, ucap Lusu, berteriak kepada si Yoyo. Si Yoyo yang mengetahui hal itu, ia pun tenang-tenang saja bahwasanya rencana Lusu pasti gagal. Tapi meskipun begitu, rencana Lusu yang lain pasti ada juga. Yang pertama, yakni untuk mendapatkan uang tentunya, pikir si Yoyo. Lantas Yoyo pun menoleh dan melihat Lusu. Ia pun berkata, ceritakan dulu Con. Camp ringan, rencana saya bekerja hampir setiap saat, ucap si Yoyo. Ia pun mengatakan bahwasanya rencana si Yoyo pasti berhasil ketimbang rencana Lusu. Lusu pun nampak bingung dalam hatinya. Ia pun lantas berpikir, penuh kebencian, kenapa ini? Ucap Lusu, yang saat ini benci kepada si Yoyo karena ia terus diejek dan strateginya selalu gagal. Lusu pun berkata lagi dalam hatinya, yang mulia sebagai penatua akan hancur menjadi sampah, ucapnya. Di sini Lusu dengan tenang dan gaya sok maco, ia pun berkata kepada si Yoyo dan Yesian, saya katakan bahwa saya telah mengetahui tadi malam. Rencana sebelumnya semuanya salah paham dan dengan kekuatan saat ini aku tidak perlu bersatu dengan peringkat kedua sama sekali. Karena aku saat ini sangat kuat, ucap Lusu. Di sini lantas Yoyo pun berkata kepada Lusu, hei, berbicara tentang ini, ketika saya bangun kultivasi saya telah meningkat, ucap si Yoyo yang saat ini melihat kekuatannya juga meningkat. Mungkin itu akibat dari buah yang dimakan oleh Lusu. Lantas Yoyo pun berkata kepada Lusu dan bertanya kepadanya, hei Lusu, apakah kamu begadang untuk makan buah tadi malam? Ucapnya. Lusu pun kaget. Kenapa si Yoyo tahu padahal si Yoyo tadi malam tidur? Lusu pun hanya kaget dan berkata, ya ada apa? Ucapnya. Di sini si Yoyo pun nampak resah dan putus asa. Saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu, ucap si Yoyo, merasa ingin tahu dari mana keberadaan dan dari mana asal-usul buah yang dikeluarkan dari Lusu dan ia makan sebelumnya.
Karena di sini Xiaoyu belum mengetahui dari mana buah tersebut, maka Xiaoyu ingin tahu. Tapi Lu Su pasti akan menyembunyikannya. Xiaoyu pun berkata kecil kepada Lu Su dan sedikit berbisik. "Hei Xiao hei," ucap Xiaoyu. "Dari mana asalnya?" ucapnya. Ia pun sedikit ragu kepada Lu Su dari mana buah tersebut berasal. Tapi di sini Lu Su pun mengelak. Seakan-akan itu tidak boleh dikatakan oleh Lu Su kepada Xiaoyu. Ia pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia pun tidak berkata apapun dan ia berkata di dalam hatinya, "Ah, membantu. Setelah makan terlalu banyak buah sekaligus, Lu Xiaoyu mulai meragukan sumbernya lagi," ucap Lu Su. Bahwasanya Xiaoyu pun kepo sekali dari mana asal muasal buah yang sangat kuat tersebut. Di sini lantas ada yang membayangkan, jika saya bisa menerangi semua bintang di nebula lapisan keempat saya, pasti ada banyak buah. Tapi Lu Su, apakah dilarang untuk berlatih? Dari mana buah itu berasal? Ucap Xiaoyu berpikir bahwasanya buah itu berasal dari mungkin tempat yang sangat menakjubkan. Tapi di sini beberapa saat kemudian Ye Xian pun berkata dan sambil batuk. Ia pun seakan mengkode bahwasanya tidak ada harus yang diseterukan atau perseteruan itu harus diselesaikan. Atau bahkan dialihkan ke hal lain. Itu, "Hei bos, apakah Anda berencana untuk mengubah strategi Anda di masa depan?" ucap Ye Xian kepada Lu Su. Mungkin itu adalah salah satu trik untuk mengalihkan perhatian. Nampaknya Lu Su di sini mengetahui bahwasanya Ye Xian sangatlah patuh. Ia berpikir dalam hati, "Hei adik kecil ini, apakah kamu sangat masuk akal?" ucapnya. Ia pun bergegas untuk menuju Ye Xian. "Ya, sekarang kekuatan peringkat pertama telah terungkap. Mari bergabung dengan peringkat pertama untuk menendang peringkat kedua terlebih dahulu. Nah, itu akan menjadi sempurna. Itulah strategiku," ucap Lu Su yang mengatakan strategi itu kepada Ye Xian. Padahal strategi yang tadi malam tidak berhasil. Ia pun ingin membangun strategi kembali kepada Ye Xian dan bekerja sama dengan peringkat satu yang lain. Xiaoyu pun nampak terdiam. Lantas ia pun berkata bahwasanya mungkin strategi itu akan tidak berhasil. "Apakah hanya sebuah ide yang sempurna?" ucap Xiaoyu kepada Lu Su. Di sini beberapa saat kemudian, "Zimansu, saya tahu kediaman Duanmu Yunge, master peringkat 1 peringkat ketiga. Kita bisa mulai dengannya," ucap Ye Xian. Di sini targetnya yakni Duanmu Yunge, yakni anak haram dari Duanmu Guanxi, si kaisar surgawi yang sudah ada di chapter Mimin sebelumnya, yang orangnya itu sangat kuat, rupanya biru-biru dan kelihatannya sangat murung, diselimuti energi iblis juga. Di sini Ye Xian pun menceritakan bahwasanya target selanjutnya adalah orang tersebut. Ia pun menceritakan lagi kepada Lu Su, orang ini berasal dari ibu kota barat dan merupakan anak tidak sah dari Duanmu Guanxi, ucap Ye Xian kepada Lu Su dan juga Xiaoyu. "Tidak, orang-orang ini semua adalah anak haram kaisar surga. Mengapa Duanmu Guanxi tidak menjaga orang-orang di sisinya dan mengajarinya secara pribadi?" ucap Lu Su kebingungan. Di sini kenapa kaisar surgawi menitipkan anak-anaknya ke Sword Heart atau ke Jianlu, padahal mereka bisa mengajari anaknya mereka sendiri untuk berlatih pedang. Lu Su pun berkata kepada Ye Xian, "Apakah Anda harus mengirimkannya ke Jianlu dan masyarakat umum untuk mendapatkan tempat?" ucap Lu Su sambil memikirkan strategi selanjutnya. Ye Xian pun nampak murung. Ia pun berkata lagi kepada Lu Su, "Kaisar surgawi sendiri mengajarkan bahwa dia pasti tidak mengirimkannya ke Jianlu," ucap Ye Xian. Bahwasanya Duanmu Yange mungkin saja tidak direkomendasikan atau malah direkomendasikan untuk sesuatu hal yang luar biasa atau pemikiran yang jahat oleh Duanmu Guanxi. Di sini Lu Su pun nampak bingung. Ia pun berpikir dalam hati,
Apa-apaan? Seberapa tinggi status Jianlu di hati orang-orang Luzhou? Ucapnya. Ia pun kebingungan karena Jianlu adalah tempat yang spesial. Bahkan Kaisar Surgawi ingin menitipkan anaknya ke tempat tersebut. Padahal di situ kuotanya hanya mungkin cukup 4 orang saja per tahunnya. Bahkan anak kaisar, meskipun anak tidak sah, ia pun akan dikirimkan dan berlatih pedang di Jianlu. Lusu pun berkata lagi dalam hatinya, apakah Kaisar Surgawi lebih rendah dari Jianlu? Ucapnya. Di sini, Xiao Yu pun nampak tercengang mendengar perkataan dari Ye Xian. Juga Lusu, ia pun berkata kepada Ye Xian, apakah Jianlu itu ajaib? Mungkinkah Kaisar Surgawi sendiri tidak bisa mengajari seorang guru besar? Ucapnya. Ia pun berpikir bahwasanya Jianlu atau Sword Heart itu tempat yang spesial. Bahkan di sini mungkin saja Kaisar Surgawi tidak bisa menjadi guru besar dan mengajari orang-orang lain berlatih pedang atau kekuatan kultivasi yang lain. Di sini Ye Xian pun menghela nafas, ia pun menceritakan sesuatu terkait dengan Jianlu dan orang-orang lain. Ini tidak sama bagi banyak orang. Jianlu seperti iman, ucapnya. Ia pun memikirkan bahwasanya Jianlu adalah seorang pemimpin dan memiliki kekuatan yang besar. Itu digambarkan sesosok dewi yang sangat kuat. Itu mungkin seperti, kalau boleh mimin tebak, itu kayak Xiao Yu, tapi bukan. Itu adalah ketua dari Pondok Pedang. Kemungkinan yang tahu bisa komen di bawah atau langsung komen di komunitas. Oke, kita lanjut. Lantas diceritakan lagi bagaimanapun itu adalah tempat yang didirikan oleh orang yang memperluas wilayah dengan Raja Dewa Tua dan membalikan keadaan beberapa kali. Ucap Ye Xian menceritakan bahwasanya Jianlu sangat kuat dan orang-orangnya pasti menyumbangkan energi yang kuat kepada orang-orang master. Di sini nampak Ye Xian pun menceritakan lagi, dan selama Anda memasuki rumah pedang itu setara dengan memiliki medali emas bebas kematian, ucapnya. Di sini bahkan Jianlu memiliki medali emas atau bisa dikatakan lecana, bahwasanya orang yang di Jianlu akan merasa aman oleh orang-orang dari Pondok Pedang. Lantas ia pun berkata lagi, di masa depan bukankah jika pertempuran itu sengit, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda? Ucap Ye Xian menceritakan lagi bahwasanya tempat itu mungkin sangat aman. Lusu pun nampak kaget, ia pun bercerita lagi kepada Ye Xian atau bertanya, hei Kaisar Surgawi melahirkan anak haram, siapa yang berani menyentuhnya? Ucapnya. Ye Xian pun berkata, ada dewa-dewa lain, ucapnya. Di sini Ye Xian pun bercerita lagi. Selain itu Jianlu tampaknya memiliki cara untuk memimpin tuan besar. Terlihat di sana adalah pemimpin dari Jianlu. Yang mimin di sini belum tahu siapa sebenarnya yang memimpin Jianlu. Apakah orang tersebut pernah muncul di episode sebelumnya atau di chapter sebelumnya? Yang memiliki rambut yang panjang dan memiliki kekuatan pedang berwarna hijau. Tapi mimin lupa itu di chapter yang mana. Mungkin chapter yang sebelumnya. Oke, mimin akan lanjut. Ye Xian pun menceritakan lagi, meski masih sulit setidaknya semua orang bisa melihat di mana jalannya, ucapnya. Di sini Lusu pun tercengang. Ia pun berkata kepada Ye Xian, hei tunggu, apakah ada cara bagi Jianlu untuk dipromosikan menjadi Grandmaster? Apakah ada banyak master hebat di Jianlu? Ucap dari Lusu bertanya kepada Ye Xian, ingin tahu apakah ada Grandmaster atau Master Guru yang ada di Jianlu. Lusu tercengang dan ia pun berkata lagi kepada Ye Xian, bukankah itu berarti ada kurang dari 10 master hebat di dunia ini? Kemana lagi? Ucap Lusu. Ye Xian pun menjawab perkataan Lusu dengan sangat sempurna. Semua orang mengatakan bahwa ada kurang dari 10 master hebat di dunia ini, tetapi sejauh saya tahu terobosan itu dibuat 100 tahun yang lalu. Ada 10 orang dan di antara selusin orang sepertinya berasal dari Jianlu.
Ucap Yesian menceritakan bahwasanya di sini kontribusi Jianlu sangat besar, bahkan sepertiganya berasal dari Jianlu atau Sword Heart. Xiaoyu yang mendengar hal itu, ia pun bingung, ia pun berhenti sejenak. Lantas di sini Yesian pun menceritakan lagi kepada Lu Su kehebatan dari Jianlu. Tuan Pondok Pedang pernah mengatakan itu hari ini dia hanya membutuhkan 3 poin untuk pemandangan, ucap Yesian kepada Lu Su. Lu Su pun nampak kaget, apakah benar cukup hanya 3 poin. Lu Su yang kebingungan, lantas ia pun berpikir dalam hati, apakah itu benar, ucapnya. Yesian pun terus melanjutkan perkataannya. Akibatnya semua orang mengetahui bahwa jumlah master hebat di dunia ini dia sendiri memiliki 3 poin, ucapnya. Ia mengetahui bahwasanya Master Pondok Pedang memiliki poin 3 atau cukup 3 saja untuk menjadi Master. Nampaknya di sini Lu Su membayangkan bahwasanya ada sosok yang kuat di Jianlu. Mungkinkah sosok itu berasal dari keluarga Raja Dewa yang lama? Digambarkan di sini ada sosok perempuan yang membawa pedang dengan sangat sempurna. Mungkinkah itu adalah ketua atau yang memimpin di Jianlu? Yang tahu bisa langsung komen di bawah. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah itu di sini Lu Su pun membayangkan bahwasanya memang ada orang kuat di sana, bahkan untuk melindungi dunia dan seisinya oleh orang-orang jahat, bahkan di langit dan di bumi, di dimensi ini atau dimensi yang lain. Tak lama kemudian di sini hati Lu Su pun berdebar, ia pun bingung apa yang ia rasakan. Bahkan dia merasakan energi yang luar biasa. Dunia landscape hanya 3 poin, ucap Lu Su yang kebingungan. Dia pun berpikir bahwasanya 3 poin itu mungkin sangat penting. Tapi itu jumlah yang tidak banyak, ucap dari Lu Su. Saya hanya membutuhkan 3 poin untuk pemandangan di dunia ini, ucap dari bayangan sang Master Pondok Pedang di Jianlu. Kemungkinan memang orang-orang kuat yang dihasilkan oleh Jianlu itu sangat luar biasa. Sehingga ada orang-orang dari utusan surgawi atau kaisar surga, entah itu dari barat, kaisar langit dari utara, dan yang lainnya pasti akan mengirimkan orang-orang untuk berlatih di Jianlu. Mungkinkah itu pertanda bahwasanya Jianlu sangatlah luar biasa? Di sini Lu Su pun nampak tercengang. Ia pun berkata lagi dalam hatinya, betapa berani baginya untuk mengatakan migrasi semacam ini, ucap Lu Su. Ia pun berpikir lagi, wanita aneh macam apa yang menguasai Sword Legend, ucap Lu Su lagi. Lu Su pun nampaknya bingung karena ada orang kuat di Jianlu, bahkan dia seorang perempuan yang mampu untuk mengendalikan semuanya. Lantas cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermicrit Lord chapter selanjutnya. Selamat menyaksikan.